Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, suster yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini sungguh membesarkan hati. Sungguh memberikan kepada kita semangat, energi baru. Terutama kepada mereka-mereka yang telah kehilangan semangat. Pada mereka-mereka yang merasa sepi, sendirian, yang tidak punya siapa-siapa. Yang merasa bahwa beban hidup itu begitu berat. Yang merasa bahwa tanggung jawab itu begitu berat, sementara yang mereka punya banyak kali cuma kemauan untuk berubah dan untuk baik semata. Bacaan pertama berkisah tentang nubuat Zakaria, tentang hadirnya seorang raja muda. Seorang raja muda yang harus membawa perdamaian kepada dunia yang kacau. Yerusalem yang seharusnya menjadi tempat di mana damai itu mengalir. Ketika kenisah Yerusalem itu diberkati, dan dalam doa penyerahan yang dibuat oleh Raja Salomo, dia berdoa demikian. Semoga doa orang-orang bangsa Yahudi, kedua belas suku Yahudi di tempat ini didengarkan. Semoga doa siapa saja didengarkan. Makanya kalau kita pergi ke Yerusalem, mengunjungi tanah suci, biasanya adalah salah satu bagian dari acara tur itu mengunjungi tembok ratapan. Pada tembok-tembok itu doa-doa diselipkan. Doa kita, doa untuk siapa saja kita selipkan di balik tembok itu. Untuk mengingatkan doa harapan dari seorang Salomo. Bahwa dari tembok-tembok kenisah itu, doa didengarkan. Berarti kenisah itu didoakan supaya menjadi tempat damai, tempat sukacita. Yerusalem itu artinya kota damai. Tetapi kalau kita dengar pada bacaan pertama, dibilang banyak keledai-keledai beban, banyak kereta-kereta dari busur perang. Banyak justru ditembakkan dari Yerusalem. Kedamaian tidak pernah bisa diselesaikan dengan peperangan. Dari dulu para politikus bilang si vis pacem para bellum. Si vis pacem para bellum. Kalau ingin damai, siapkan perang. Dan apa yang terjadi dengan dunia kita sekarang? Orang berperang. Orang saling menghancurkan. Sebenarnya senjata tidak membawa damai. Cuma menakutkan yang di seberang. Supaya jangan macam-macam dengan saya. Karena saya punya senjata yang jauh lebih luar biasa. Makanya yang senjata yang jauh luar biasa. Merasa diri sebagai Tuhan. Dan merasa diri sebagai seorang yang harus menjaga keamanan. Dan menyerang dan mengobrak-abrik negara-negara lain. Kita lihat itu nyata dalam dunia kita sekarang. Dan itulah tugas nubuat dari seorang raja muda yang akan muncul. Yaitu membawa damai. Gimana mau membawa damai? Sementara dia masih seorang muda. Seorang masih mentah oleh pengalaman. Tetapi seorang yang mungkin belum punya pengaruh. Tetapi harus membawa damai. Itu tidak gampang. Mendingan mikir diri sendiri daripada mikir dunia. Dan dalam bacaan kedua, menantang kita untuk mulai berpikir kembali. Mungkin kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu. Ngapain saya urusin dunia? Diriku aja aku gak urusin. Mau ngurusin seluruh dunia. Bacaan kedua mengajak kita untuk melihat bahwa kita ini, tubuh kita bahkan telah dimenangkan oleh darah Kristus sendiri. Pengorbanan anak Allah buat kita. Pengorbanan anak Allah itulah yang memampukan kita untuk bisa masuk kembali ke dalam Firdaus yang diciptakan Tuhan. Sebelum kejatuhan dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Firdaus adalah tempat di mana orang boleh menjadi diri mereka. Di mana orang boleh diterima apa adanya. Itulah Firdaus. Makanya Firdaus itu tidak boleh hanya terjadi di kemudian. Tetapi sudah harus dirasakan, dialami dalam dunia kita setiap hari. Firdaus adalah tempat di mana ada damai, di mana ada sukacita,
Di mana orang tidak perlu hidup dalam pretension. Di mana orang bisa hidup apa adanya. Di mana orang bisa pakai apa adanya. Di mana orang bisa berjalan tanpa takut. Cara jalannya, cara bicaranya, atau apapun juga bisa menjadi sorotan orang. Itulah dunia. Itulah Firdaus. Tetapi jalan ini adalah jalan sepi. Jalan menciptakan dunia yang model begini itu adalah jalan sepi. Jalan yang membawa kita pada kesepian dan kesendirian. Jalan di mana seluruh kebaikan hatimu, segala yang Anda korbankan, kadang diragukan, dipertanyakan, bahkan dipakai sebagai alasan untuk menghancurkan. Jalan sepi, jalan sendirian. Banyak orang merasa sepi sendirian. Banyak orang merasa tidak kuat bukan karena sepi dan sendirian. Karena dia merasa bahwa dia sendiri yang harus menyelesaikan semuanya. Sementara yang lain cuma menghancurkan. Ketika dia sudah membangun baru satu batu, langsung dihancur. Akhirnya habis tenaganya, habis energinya, habis semangatnya. Dia tidak punya lagi niat untuk hidup. Kepada mereka-mereka inilah dalam bacaan Injil hari ini Tuhan bilang kepadanya, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu memikul beban berat. Come all of you who are heavy laden, and I will bring you peace. Come all of you. Tuhan tidak bilang apa, datang kita semua. Apapun siapapun kita, yang penting kita yang berbeban berat. Di dalam memikul tanggung jawab tugas kita ketika kita merasa sepi sendirian. Alangkah indahnya kalau kita menemukan seseorang yang bisa membantu kita memikul beban hidup kita. Alangkah indahnya bila ada orang yang berada di sisiku, yang selalu percaya, yang selalu berbisik, you can make it. Don't give up. Just push on a little bit. Forward. Don't stand. Move forward. A little bit more. Okay, you can make it. You can make it. You need that friend. Pertanyaan. Is there anyone in this world, in your circle, in your family, someone like that will stand by you no matter what? Is there anyone? You don't have anyone, then Jesus invites you. There is someone waiting for you. Orang itu yang berdiri di sana menantikan kembalinya kita. Orang itu yang akan memberikan rangkulan kekuatan kepada kita. Yang memberikan senyuman yang membesarkan hati. Yang mengangkat jempolnya untuk mengatakan kepada kita, hey, you are good. Pasti bisa. Go on. I'm here with you. Orang itu adalah Yesus Kristus. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus tidak bilang kepada kita ketika kita menemukan Yesus, lalu kita tidur saja. Lalu kita tidak perlu buat apa-apa lagi. Nanti tunggu Yesus yang akan datang. Nah, dia bilang apa dalam bacaan Injil? Once you find the shoulder of Jesus, once you find a friend like Jesus, Jesus asks you, what? Jesus asks you, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come all of you who are heavy laden. Come, and I will give you rest. And learn from me. Pikulah gandar yang aku pasang. Pikulah gandar. Artinya, doa apapun tidak boleh membuat sebagai momen pelarian diri. Tetapi perjumpaan dengan Yesus harus menjadi momen untuk menguatkan kita.
untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Dan karena itu saya mau melangkah, tetapi bersama dengan Dia yang menguatkan saya. Dia yang menguatkan saya itu bilang kepada kita untuk pikul beban kita. Untuk pikul beban kita. Untuk pikul dan bukan lari dari beban kita. Itu yang pertama. Pikul beban kita. Pikulah gandar yang aku pasang, belajarlah daripadaku. Apa yang belajar daripadaku? Dia bilang, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat tenang. Lemah lembut, kerendahan hati adalah ungkapan orang yang beriman, yang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah suatu proses pembentukan dirinya untuk menjadi seorang pengikut, seorang pewarta, seorang yang diinginkan Tuhan buat kita. Lalu segala yang kita hadapi betapapun berat dan sulitnya, diterima dengan penuh syukur. Karena saya dianggap mampu memikulnya. Bukan hanya saya dianggap mampu memikulnya, tetapi saya dianggap siap untuk naik ke level yang berikut dalam hidup saya. Karena itu beban ini diberikan kepada kita supaya kita bisa naik ke level kembali. Hidup itu soal naik kelas, naik kelas, naik kelas, dan naik kelas. Naik kelas kepada apa? Kepada perjumpaan kita makin dekat kepada Dia yang ada di atas sana. Dia yang di atas sana itulah trofiku. Dia yang di atas sana itu adalah ijazahku. Dia yang di atas sana itu adalah orang yang menantikan saya untuk bersatu dengan Dia. Lalu, apapun yang kita hadapi, kita bisa tenang. Makanya bacaan-bacaan hari ini sungguh membesarkan hati dan menguatkan hati. Ketika Anda susah, ketika Anda merasa berbeban berat, ketika Anda merasa capek, berikanlah kesempatan kepada Yesus untuk masuk dalam hidupmu. Ciptakanlah suasana perjumpaan. Jangan tutup pintu dalam kemarahan. Jangan tutup pintu kepada Tuhan. Jangan tutup pintu kepada sakramen-sakramen yang telah diberikan kepada Dia. Jangan tutup pintu dan waktu kita. Ketika saatnya kita harus berbicara dengan Tuhan. Jangan dalam kemarahan membuat kita tidak menerima komuni, marah terhadap gerejanya, marah terhadap umatnya, bahkan malas untuk berdoa. Ketika Anda masuk, Anda tidak pernah akan mendapatkan kedamaian dan ketenteraman. Yang ada cuma kemarahan semakin menjadi dan semakin menjadi. Dan pada akhirnya akan membumi hanguskan semua orang yang ada di sekitarmu, termasuk dirimu. Karena Anda menjadi begitu bitter, begitu pahit, getir, karena semuanya. So, smile. Don't give up. God is with you. His name is Emmanuel. God is with you. So, stand up again. Let us hold one another hands. But not only with one another, but with Christ. And let us face the world. Let us face it squarely. For God is with us. And when we are with Him, no matter how big the waves, how strong the wind, we can move forward. Because we know He will not let us. God bless you all.